Halo semua, kembali lagi bersama Kak Tutor. Kali ini Kak Tutor mengajari kepada teman-teman gimana caranya mengubah laptop biasa menjadi mesin AI ya. AI ini AI image generator yang sangat canggih. Jadi mulai dari laptop jadul, laptop yang terbaru sekarang, teman-teman bisa menggunakan secara lokal. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi prompt-promptnya ini tetap teman-teman bisa menggunakan prompt ini dan teman-teman bisa memakainya tanpa menggunakan akses internet. Beberapa hasil dari AI ini tidak kalah bagus dari seperti OpenArt, lalu kemudian seperti Shaker, lalu kemudian seperti Stability AI atau juga TNGR AI. Oke ya, tanpa basa-basi teman-teman ikuti langkah-langkah dari Kak Tutor. Kali ini Kak Tutor menggunakan AI bernama Stable Diffusion ya. Dan di sini adalah open source, teman-teman bisa mendapatkannya di GitHub seperti yang Kak Tutor jalankan seperti ini ya. Teman-teman buka saja GitHub, lalu cari Stable Diffusion dan kemudian scroll ke bawah. Di situ ada Stable Diffusion Web UI. Terus kemudian fitur-fiturnya juga teman-teman bisa baca ya. Dan di sini original image to image ya, text to image juga bisa. Outputnya stabil. Terus kemudian teman-teman bisa baca requirementnya ya. Teman-teman bisa scroll sampai ke bawah. Dan di sini ada tahapan instalasi dan cara runningnya. Cara instalasinya cukup sederhana teman-teman. Di situ ada tahapan satu persatu. Yang pertama pastinya ikuti langkahnya, install Python dulu ya. Python yang dibutuhkan adalah Python 3.10.6. Nah, Python ini teman-teman download dulu. Lalu kemudian teman-teman cari yang sesuai dengan bit komputer teman-teman. Di sini Kak Tutor menggunakan 64 bit. Teman-teman klik saja lalu kemudian install dulu ya, install dan jangan lupa klik add patch 3.10 to patch ya. Kemudian Kak Tutor custom dan Kak Tutor menginstal di all user. Dan langkah-langkah install Python ini Kak Tutor sudah pernah bikin videonya ya di awal-awal. Teman-teman bisa menyimak video dari Kak Tutor. Jika sudah, maka tahapan berikutnya yaitu install Git. Teman-teman bisa klik saja di situ ya. Dan akan diarahkan ke URL Git. Kemudian tinggal teman-teman cari setup yang sesuai dengan bit komputer teman-teman. Contohnya 32 atau 64, teman-teman bisa klik. Lalu kemudian jika sudah selesai proses unduhnya, teman-teman langsung buka ya. Dan kemudian teman-teman langsung saja install seperti biasa. Yang ketiga, teman-teman langsung saja download The Stable Diffusion Web UI dari repositorinya di GitHub ini. Caranya tinggal teman-teman copy saja ya, seperti ini ya. Seperti video Kak Tutor ini. Lalu kemudian teman-teman masuk ke folder. Ya, folder, tentukan folder yang teman-teman mau tuju. Ya, lalu kemudian klik kanan di folder itu, teman-teman langsung saja klik open in terminal. Nah, di open in terminal ini, teman-teman langsung saja paste atau klik kanan, kemudian otomatis git clone-nya akan keluar dan teman-teman langsung enter saja. Dan di sini proses untuk mengambil repositori dari GitHub ini sudah selesai ya. Dan yang keempat, ini teman-teman langsung saja cari web UI user.bat yang berada di folder yang tadi sudah kita cloning repositorinya. Akan muncul folder seperti ini ya teman-teman, jangan bingung. Ya, teman-teman lihat dulu, akan muncul folder seperti ini dan teman-teman masuk kemudian scroll sampai ke bawah sampai ketemu web UI user.bat. Teman-teman langsung saja buka seperti ini. Dan di sini Kak Tutor tidak akan mempercepat supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Ada beberapa teman-teman yang merasa masih kebingungan dan jika ada error tolong sampaikan kepada Kak Tutor apa errornya dan
supaya kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Di sini proses instalasinya cukup panjang ya teman-teman ya, dan cukup lama. Ini tergantung dari koneksi internet teman-teman. Semakin cepat koneksi internet teman-teman, maka semakin cepat juga proses instalasi ini. Instalasi ini meliputi instalasi dari library Python sendiri. Dia akan mencari library yang dibutuhkan untuk Stable Diffusion Web UI ini. Dan kemudian jika sudah selesai, maka proses berikutnya dia akan mengambil sebuah model yang nantinya model itu kita bisa tambahin sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi teman-teman tolong jangan skip video ini supaya teman-teman tidak gagal paham. Satu persatu semua akan diunduh ya oleh Python library ini, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Stable Diffusion Web UI ini.
inilah adalah proses terakhir, dia mengambil model. Ketika sudah selesai maka otomatis akan running ya. Kita coba lihat URL-nya adalah 127.0.0.1 ya. Dan di sini sudah running URL dengan lokal ya teman-teman. Nah di sini yang tadi Kak Tutor sudah pernah sebut di video waktu instalasi, di sini ada model. Nah model ini teman-teman bisa tambahin ya. Dengan model bawaan ini Kak Tutor akan mencoba prompt seperti ini ya. Kita akan coba generate. Kita tunggu hasilnya ya teman-teman ya. Ini tanpa menggunakan internet teman-teman juga sudah bisa ya untuk mengenerate sebuah text to image. Nah, akan tetapi hasil generate-nya kalau kita lihat di sini sangat dibilang ya kurang bagus ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita harus mengisikan negatif prompt-nya. Selanjutnya kita akan mencoba prompt yang lain ya teman-teman ya. Prompt-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat dan bisa tiru prompt-nya. Kemudian akan kita coba. Di sini kalau kita lihat prosesnya agak sedikit lambat ya teman-teman. Jadi nanti akan Kak Tutor ajari cara membuat config-nya supaya waktu loadingnya dipakai di komputer yang low spec juga tidak akan terlihat berat untuk mengenerate sebuah image-nya ini. Untuk cara mengkonfignya teman-teman buka file di web UI user bed ya, dan teman-teman isikan seperti ini ya. Lalu kemudian teman-teman save, lalu kita akan coba lagi generate untuk prompt-nya. Ya, di sini Kak Tutor mengisikan prompt yang sama. Kalau kita lihat prosesnya, kita coba perhatikan ya prosesnya dia sedikit lebih cepat ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini prompt-nya membuat Kapten Amerika Indonesia ya, Kapten Indonesia. Kita akan coba lagi apakah dapat hasil yang bagus ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk model yang di sini teman-teman bisa menambahkan untuk modelnya, teman-teman bisa cari modelnya di sini di Hungry Face. Jadi teman-teman nanti modelnya teman-teman bisa cari di Hungry Face ini. Contoh modelnya adalah seperti Dreamshipper ya. Jadi teman-teman cari Dreamshipper lalu kemudian klik file and version di situ. Ya, kemudian scroll ke bawah, teman-teman cari saja di sini ada beberapa versi, cari yang safe sensors ya. Memang untuk size-nya itu besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ambil. Jika sudah, ini ada beberapa contoh model-model yang sudah Kak Tutor siapkan. Nah, caranya teman-teman langsung saja copy model-model yang sudah diunduh tadi, terus kemudian masuk ke folder yang sudah di-clone dari GitHub tadi. Ya, kemudian masuk ke folder models, lalu kemudian stabil diffusion, dan di situ teman-teman langsung paste saja. Jadi intinya model yang tadi sudah teman-teman cari di Hungry Face tadi, teman-teman bisa masukkan di sini semua ya. Jadi model-model ini model untuk proses offline-nya. Jadi di sini teman-teman bisa cari sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di situ ada realistic vision dan lain-lain. Nah, di sini Kak Tutor akan mencontohkan dari model yang pertama cuma satu, kemudian di sini ada banyak sekali model. Ya, teman-teman bisa pilih modelnya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai model itu selesai ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai, maka dia akan siap digunakan untuk prompt-nya. Kalau processing sudah selesai, maka kita langsung saja klik generate ya. Dan di sini kita akan tahu hasilnya. Hasilnya seperti apa, kita akan tunggu prosesnya. Dan hasilnya jauh lebih baik daripada yang tadi ya. Oke ya teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan Kak Tutor mohon maaf kalau video ini agak sedikit panjang supaya teman-teman bisa memahami cara instalasi dari awal sampai teman-teman bisa menggunakan supaya tidak ada permasalahan di tengah-tengah waktu menginstal. Tolong dukung Kak Tutor dengan subscribe dan
Tolong like video ini jika teman-teman suka dengan video ini dan tinggalkan kolom komentar jika teman-teman merasa kesulitan waktu proses instalasinya. Terima kasih teman-teman.